Kau yang ku tinggikan Tuhan, yang ku agungkan namamu. Amen. Makasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pasti semua bersuka cita. Kenapa? Karena kita ada di dalam Yesus dan Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Pasti kita bersuka cita. Bisa katakan amin? Amin. Mari kita sama-sama amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali datang untuk menyembah Tuhan pagi hari ini ya. Saudara yang lemah, saudara yang sakit, saudara yang ada masalah, beban berat, ada Roh Kudus, ada pertolongan. Ada Yesus, ada pertolongan. Amin. Ada Roh Kudus, ada kesembuhan, ada pemulihan. Amin. Imani, percaya. Sebab itu mari kita mau lebih dalam menyembah Tuhan, lebih dalam meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Katakan sebab Engkaulah Tuhan. sebab Engkau Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Oh, Aku sembah, aku sembah, amin. aku sembah, oh Tuhan. Oh, Aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan. kami datang kepadamu pagi hari ini. Untuk kami menaikkan doa kami, menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hadir Engkau di tengah kami, ada Engkau bersama kami di saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Makasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, sebab Engkaulah Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan, amin. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari
segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan Kau dimuliakan lebih dari segala Tuhan. Amin. segalanya. Oh, serukan Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Amin, amin. Oh Tuhan, Amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, amin. Amin. Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, amin. Kau ku sembah, oh Tuhan. Amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Amin. Oh Tuhan, Amin. Kau ku sembah. Amin. oh Tuhan, Katakan kau ku sembah Tuhan. Ku sembah. oh Tuhan, Kau aku sembah, Kau yang ku sembah Tuhan. Kau yang ku tinggikan Tuhan. Kau yang ku agungkan Tuhan. Oh Yesus, yang ku sembah. Oh Tuhan. Amin, amin, amin. Layaklah Engkau disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Terpujilah namamu, oh Glory, Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tiada Allah seperti Engkau, tiada yang lain yang seperti Engkau, Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami akan terus menyembah Engkau. Kami akan terus meninggikan nama Yesus. Amin, amin, amin. Glory, Terima kasih, haleluya. Bapa. Amin. Terima kasih. Ku sanjung Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. sebab Engkau
dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, Ku sanjung kau di tempat tinggi. amin. Sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Haleluya. kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Amin. Sekali lagi. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang, amin, menyembahmu Tuhan, amin. Haleluya. Dan ku datang, amin, Menyembahmu Tuhan. glory, haleluya, glory, haleluya, amin. Makasih Roh Kudus, kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan namamu, Glory, namamu haleluya. Yesus, haleluya. Amin. Amin. Segala pujiannya bagi, Jesus. segala hormatannya bagimu. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kami sembah Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, dahsyat kau Tuhan. Ajaib kau ya Roh Kudus, dahsyat Amin. kau Roh Kudus Haleluya. bagi kami. Terima kasih buat karyamu, terima kasih buat kerjamu dalam hidup kami. Terima kasih Amin. Tuhan, Terima terima kasih. kasih. Terpujilah akan namamu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih, terima kasih. baik. Terima kasih. Oh haleluya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami datang untuk memuji menyembah Engkau. Kami datang untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk Puji mendengarkan Tuhan, puji firman-Mu Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Memimpin kami, mengurapi kami, memenuhi kami Amin. dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami Tuhan untuk kami menerima akan firman-Mu, sehingga benih firman-Mu boleh tumbuh Tuhan dan berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat bagi kami untuk kami mendengar Tuhan dan mengerti akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai Tuhan, biarlah Kau pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga rahasia firman-Mu boleh disampaikan bagi kami dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Selamat pagi kembali saya ucapkan buat saudara yang baru bergabung ya. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Ya, Tuhan baik dalam hidup kita. Kasih setianya tidak pernah berubah. Amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pegang Alkitab kita, ya. Kemudian kita menyatakan di hadapan Tuhan ya. Pegang Alkitab kita menyatakan di hadapan Tuhan kerinduan kita untuk kita diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita di dalam pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya. Ketika saudara dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka peran Roh Kudus itu akan semakin nyata di dalam hidup kita. Ada beberapa poin yang sudah kita dengarkan beberapa kesempatan yang kemarin, saudara. Nah, pada kesempatan ini, saudara, kita akan lihat tentang peran Roh Kudus selanjutnya di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Mari buka kitab kita Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat? Amin. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Katakan sekali lagi haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari kita latih mulut kita untuk mengucapkan kata-kata pujian, kata-kata pengagungan, ya, kata-kata yang memuliakan Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ya, mungkin saya tidak bisa mendengar suara saudara, tapi saudara bisa mengungkapkan lewat jempol, jari jempol ini dengan motif puji Tuhan. Ya, haleluya, amin, puji Tuhan. Kisah 1 ayat 8, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Puji Amin. Tuhan. Saudara, peran Roh Kudus yang selanjutnya, ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita akan memiliki satu keberanian. Saya tekankan sekali lagi, kita akan memiliki satu keberanian untuk kita pergi bersaksi. Sekali lagi ya, kita akan memiliki satu keberanian untuk kita pergi bersaksi, untuk kita pergi memberitakan Injil, untuk kita pergi memberitakan kabar baik, untuk kita pergi menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ketika Roh Kudus itu turun, maka saudara, di dalam kita itu akan disertai kemudian dengan satu kuasa. Itulah yang kemarin saya sudah katakan, kuasa dunamis. Nah, kuasa dunamis yang ada di dalam diri kita ini, saudara, bukan hanya kuasa yang mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa, mujizat kuasa Tuhan menghancurkan dan mematahkan kuasa setan, kuasa iblis, tetapi kuasa dunamis di sini, saudara, memampukan kita, memberi keberanian kepada kita untuk kita pergi bersaksi, untuk kita pergi memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, perhatikan di sini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di sini dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, ya. Sekali lagi, orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, maka saudara, dia akan memiliki satu keberanian. Sekali lagi ya, dia akan memiliki satu keberanian untuk pergi menginjil. Ya, pergi menginjil ya. Kalau perhatikan kata saksi di ayat yang ke-8 ini, ya,
dia akan menjadi saksiku. Kata saksi ya, di ayat yang ke-8 ini dia menggunakan kata martus. Maksudnya dalam bahasa asli dia menggunakan kata martus ya. Martus ini saudara ya dari akar kata martir. Nah, dari kata martus ini akar kata martir. Yang artinya apa saudara ya? Yang artinya dia siap dia punya keberanian ya. Dia siap mati, siap berkorban, siap mati demi apa yang dia sampaikan, demi apa yang dia percayai, demi apa yang dia yakini, kemudian dia sampaikan. Itu kata saksi di sini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kata saksi di sini artinya dia siap berkorban apa saja, bahkan nyawa sekalipun, saudara ya. Nyawa sekalipun dia rela korbankan demi apa yang dia percayai, ya. Demi apa yang dia yakini. Yang diyakini dalam hubungannya dengan konteks kisah 1 ayat 8 ini adalah apa? Meyakini tentang keselamatan di dalam Yesus, dan kemudian saudara dengan keberanian oleh kuasa Roh Kudus dia pergi bersaksi dengan segala konsekuensi, dengan segala akibat resiko apapun. Yang penting dengan segala bentuk pengorbanan apapun, dia bahkan nyawa sekalipun, yang penting dia datang untuk dia berani untuk menyampaikan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang penting dia dapat menyampaikan kepada dunia, kepada siapa saja saudara, bahwa Yesus itu adalah juru selamat pribadi, juru selamat manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana yang kita refleksi kembali atau kita introspeksi diri kita ini? Sejauh ini sudah seberapa berani kita hari-hari ini untuk kita bersaksi? Sudah seberapa berani kita hari-hari ini untuk menginjil? Sudah seberapa berani kita hari-hari ini untuk menyampaikan Injil keselamatan di dalam Yesus kepada orang yang belum terima Yesus? Atau mungkin saudara, kita menjadi begitu takut, atau mungkin juga kita menganggap sepele hal seperti ini, pergi bersaksi. Saudara sadar atau tidak disadari, banyak kali kita ini egois loh. Egois dalam arti apa? Egois tentang keselamatan di dalam Yesus. Kadang kita berpikir, yang penting saya sudah selamat, orang lain urusan masing-masing. Suami saya, istri saya, anak saya, orang tua saya yang belum terima Yesus, saudara, ya itu terserah mereka. Cari masing-masing keselamatan. Tidak, saudara. Ingat, sebelum Yesus naik ke surga, dia memerintahkan kepada kita, dengar baik-baik, dia memerintahkan kepada kita, pergilah kamu, jadikan semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Jadi kepada kita menerima mandat atau amanat, perintah agung dari Yesus untuk pergi bersaksi. Dan begitu banyak sekarang anak-anak Tuhan begitu pasif terhadap penginjilan. Ya, ada begitu banyak anak-anak Tuhan sekarang egois dengan keselamatan di dalam Yesus. Cukup dia sendiri, atau mungkin paling besar keluarganya sudah diselamatkan, istri, anak-anak sudah selamat, oke, sudah aman. Tidak, saudara. Kita disuruh untuk pergi memberitakan Injil. Kita seru pergi cari jiwa baru bagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ya, ingat, sebenarnya apa? Tugas untuk melahirkan domba itu adalah domba itu sendiri sebenarnya. Dalam konteks penginjilan, dalam konteks pertumbuhan gereja, sebenarnya saudara, yang melahirkan domba itu adalah domba. Jadi saudara, kita memiliki tanggung jawab untuk pergi bersaksi, pergi memberitakan Injil. Nah sekarang banyak kali kita menjadi takut, bahkan kita tidak ada kerinduan sedikit pun, saudara. Kita lalai untuk kita memenangkan jiwa bagi Tuhan.
Kadang-kadang kita sudah diberkati Tuhan, ya, kita sudah ada di comfort zone, ya, zona nyaman. Kita sudah menganggap sepele, acuh tak acuh dengan keselamatan untuk pergi bersaksi menginjil. Padahal itu adalah tanggung jawab kita. Nah, saudara, ini yang saya ingin katakan kepada saudara pagi hari ini. Banyak kali yang membuat akhirnya kita tidak pergi memberitakan Injil, tidak menjadi saksi. Karena apa, saudara? Kita menjadi takut, kita menjadi lemah, kita menjadi enggan, kita menjadi khawatir, dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya disebabkan apa? Karena kurangnya peran Roh Kudus dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus mau bekerja dalam diri kita? Kita tidak mengalami lawatan pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya saya ingin katakan pagi hari ini, dalam momentum menjelang hari Pentakosta, besok kita akan merayakan hari Pentakosta, saudara. Ya, besok Pentakostos itu yang ke-50, hari di mana umat Kristen gereja Tuhan perjanjian baru merayakan hari ketuangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini momentum terbaik untuk kita minta Roh Kudus jamah saya, Roh Kudus penuhi saya, Roh Kudus lawati saya. Karena apa? Dengan kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, dengan baik-baik firman Allah berkata apa, saudara? Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kalau Roh Kudus dicurahkan kepada kita, kita akan menerima kuasa dan kita akan mendapatkan keberanian. Dengan baik-baik, ya, keberanian untuk pergi menyampaikan Injil keselamatan tentang Yesus, kabar baik di dalam Yesus. Saudara, itu sebabnya saudara minta Roh Kudus dicurahkan atas kita, dipenuhi atas hidup kita, supaya ada satu keberanian ekstra untuk kita pergi menginjil, menangkan jiwa bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, ya, ketika Roh Kudus memenuhi hidup saudara, bahkan saudara akan rela mati sekalipun demi pergi menangkan jiwa bagi Tuhan Yesus, demi memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus. Saya berdoa Tuhan pakai kita semua, amin saudara. Saya berdoa Tuhan pakai kita semua untuk menjadi saksi-saksinya, bahkan untuk menjadi martir sekalipun saudara, ya. Kita akan jadi alat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, ya. Mari katakan seperti Yesaya, utuslah aku Tuhan. Haleluya, amin. Utuslah aku Tuhan. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, mari kita lihat firman Allah di sini, saudara. Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, mari kita buka di dalam Kisah 6. Ya. Ya. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, peran Roh Kudus selanjutnya dalam hidup kita, saudara, kata firman Tuhan, Roh akan membantu kita untuk berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin, saudara. Saudara, ada banyak kali kita diperhadapkan dengan keadaan di mana kita tidak berdaya lagi, di mana kita tidak mampu, bahkan untuk mau berdoa saja kita tidak mampu, saudara. Bahkan untuk menyampaikan keluhan, maksudnya keluhan Tuhan di sini adalah menyampaikan pergumulan kita kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, kita tidak mampu lagi. Nah, firman Allah berkata jelas di sini, peran Roh Kudus selanjutnya itu adalah Roh Kudus, firman Allah berkata bahwa akan membantu. Terjemahan lain dia katakan menolong kita, ya, menolong kita untuk menyampaikan pergumulan-pergumulan kita.
Roh Kudus akan menghadap Bapa di surga untuk menyampaikan keluhan-keluhan pergumulan kita. Jadi saudara, luar biasa peran Roh Kudus dalam hidup kita ya. Di dalam hal doa pun saudara, waduh, kita akan berdoa, kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk berdoa. Jadi peran Roh Kudus sangat jelas di sini untuk menaikkan doa kepada Bapa. Dan bahkan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam Yakobus pasal 5, Yakobus pasal 5 ayat 16. Mari tolong dibaca istri saya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, Amin, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Besar Amin. Kuasanya. Saudara, doa orang benar ini adalah doa orang yang dalam pimpinan, dalam kuasa, ya. Doa orang benar ini termasuk doa orang yang dipimpin, yang dituntun, yang dikuasai, yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, orang-orang yang dipimpin, yang dituntun, yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Firman Allah berkata, doanya itu besar kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa peran Roh Kudus di sini, saudara. Kuasa Tuhan berperan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang berdoa dengan berdoa yang penuh kuasa. Amin, saudara. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang berdoa dengan penuh kuasa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, Roh Kudus berperan membawa kita untuk lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk lebih serius berdoa, untuk lebih menyatakan kesungguhan kepada Bapa di surga. Dan inilah yang membuat, dengar baik-baik, ini yang membuat kuasa Allah bekerja di dalam setiap doa kita. Kuasa Allah. Jadi kita berdoa dengan keberanian, kita berdoa dalam pimpinan Roh itu sudah luar biasa, dahsyat, dan luar biasa. Dan saudara akan mengalami mujizat dan mujizat dan mujizat lepas mujizat. Amin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari dengan lebih bersungguh sungguh-sungguh hari-hari ini, supaya kita minta Roh Kudus terus memenuhi kita, terus dicurahkan dalam hidup kita. Saya berkata begini, bukan berarti kita tidak ada Roh Kudus, tidak, saudara. Hanya kita mesti memahami bahwa prinsip pekerjaan Roh Kudus itu adalah selalu bertambah, selalu makin lama makin banyak, makin lama makin saudara, makin seperti air di dalam gelas. Saudara lihat ya, air itu, wadah gelas itu diisi dengan air. Airnya sudah ada, adalah gambaran Roh Kudus. Nah, air itu mungkin sudah ada seperempat, sudah ada setengah. Tetapi saudara, belum cukup sampai di situ. Kita mesti minta supaya terus diisi dengan air. Air yang sama kita terus isi, sampai penuh, bahkan sampai meluber, saudara. Ini bicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya rindukan terus, dan bahkan firman Allah berkata, mintalah, maka akan diberi roh itu, maka Bapa akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasa pekerjaan Roh Kudus dalam setiap pribadi kita ya. Semakin besar kapasitas Roh Kudus bekerja dalam diri kita, semakin dahsyat engkau memberitakan Injil, semakin berani engkau memberitakan Injil. Semakin besar kapasitas Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka semakin luar biasa engkau berdoa, maka semakin nyata mujizat Tuhan, semakin nyata kuasa Tuhan. Itu sebabnya saudara lihat ya, para rasul, para murid Yesus, ada Filipus, ada Stefanus di sana di dalam kisah 8 ya, kisah 6 saudara ya. Mereka pergi
ketika mereka penuh Roh Kudus, waduh, mereka berdoa untuk orang sakit sembuh, mereka berdoa untuk orang yang terikat setan-setan lari. Oh, masih banyak lagi mujizat terjadi. Saudara, itu terjadi karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang baru saja dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka orang-orang yang baru menerima lawatan kuat kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan, ajaiblah namamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Amin, Tuhan, puji terima Tuhan. kasih Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Amin, 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 amin. Yesus. Oh, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Ku. Penuhi, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Ku. Penuhi, penuhiku, penuhi Tuhan, amin. Dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Ku. Kudus-Mu Dengan minyak-Ku. Kudus-Mu dengan minyak-Ku. Kudus-Mu, Haleluya, 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 haleluya. Terima Ada kuasa kasih di dalam diri kami Tuhan. Ada kuasa yang memberi keberanian buat kami pergi bersaksi menginjil. Amin. Haleluya, haleluya. Ada kuasa buat kami untuk berdoa dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Amin. Engkau Bapa kami yang sangat baik. Engkau sungguh-sungguh baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu selalu menemani kami. Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami, menuntun kami. Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami Bapa. Oleh karena itu penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi Tuhan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, Kami perlu Roh Yesus. Kudus-Mu Amin. Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu Tuhan sangat kami perlukan di dalam kami untuk menjadi saksi. Yes. Sehingga kami boleh berani memberitakan Injil. Supaya kami berani Tuhan untuk Amin. membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berikan setiap anak-anak-Mu Tuhan saat ini keberanian Tuhan untuk menginjil, untuk memberitakan firman-Mu, untuk memberitakan keselamatan, untuk memberitakan bahwa kedatangan Kau tidak akan lama lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kemampuan bagi kami, bagi anak-anak-Mu, juga bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk kami terus Tuhan, roh kami menyala-nyala di dalam kami Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, supaya mereka juga diselamatkan, mereka juga menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, sebab di saat kami lemah, di saat kami susah, Roh Kudus-Mu Tuhan yang berdoa syafaat Tuhan bagi Bapa di surga, kepada Bapa di surga. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menyampaikan keluhan-keluhan kami, menyampaikan setiap masalah kami.
sehingga kami Tuhan diperoleh ketenangan Bapa, Haleluya. karena Roh Kudus-Mu sudah mengambil alih di dalam doa syafaat Tuhan Puji kepada Tuhan, Bapa puji di Tuhan, surga. puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin, amin. Biarlah Tuhan kami aktifkan Tuhan peranan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan Glory kami. bagi nama-Mu. Penuhi kami Tuhan. Glory bagi nama. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang rindu Tuhan untuk dipenuhi Roh Kudus, supaya Engkau jamah hati mereka, untuk mereka terus meminta Roh Kudus dipenuhi dalam hidup mereka. Roh Kudus Tuhan boleh aktif Benar, dalam Tuhan, hidup benar. mereka, Amin, sehingga amin, penuh Roh Kudus meluber Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi saksi, mereka boleh menjadi anak-anak yang kuat, yang diberkati Bapa di dalam nama Yesus. Iman mereka semakin ditambah-tambahkan Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau juga memakai keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, untuk kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu, khususnya saat ini Tuhan, di tengah masalah pandemi, di tengah masalah krisis ekonomi. Kami perlu Roh Kudus-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tolong. Amin. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami bersatu hati di dalam doa syafaat-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, dan kemurahan Tuhan turun atas kota kami, atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Bila kuasa darah Yesus menjadi tembok dan pagar perlindungan yang dahsyat bagi negeri kami Indonesia ini Tuhan. Dan biarlah bangsa kami Tuhan diluputkan dari segala macam penyakit Tuhan, dan khususnya virus COVID-19 ini Bapa dalam nama Yesus. Tutup bungkus setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang sudah terpapar positif, kami berdoa dalam nama Yesus Kau sembuhkan. Mereka yang sudah waktunya Kau panggil, kami berdoa bagi keluarga mereka Tuhan, supaya mereka Kau hiburkan Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya semuanya ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang menguasai bangsa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami mohon perkenanan-Mu Tuhan bagi Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan seluruh aparat berwenang Tuhan, baik di daerah kota kami. Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka mendapatkan solusi yang terbaik untuk mengatasi setiap masalah pandemi yang sedang terjadi ini Bapa dalam nama Yesus. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, dan bentang perlindungan-Mu bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, campur tangan Tuhan juga khusus Tuhan bagi para dokter dan tenaga medis, agar mereka Tuhan mendapat strategi dan hikmat di dalam menangani setiap kasus masalah penyakit COVID-19 ini Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang menyertai Tuhan aparat medis ini Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian Indonesia boleh bangkit kembali Bapa, dan diwarisi dikelola oleh orang yang benar dan takut akan Tuhan, sehingga hasil kekayaan alam dan sumber daya alam di negeri ini menjadi subur, menjadi berkat bagi Indonesia Tuhan, terutama bagi rakyat orang banyak Bapa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa khusus Tuhan bagi setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan dalam masa Pentakosta ini kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan dalam nama Yesus, melawan setiap gereja-gereja Tuhan, dan menghancurkan segala roh-roh perpecahan di dalam nama Yesus, khususnya roh-roh perpecahan dalam tubuh Kristus. Kami minta Tuhan Kau kirimkan roh persatuan dan kesatuan, unity Bapa, sehingga lawatan Tuhan terjadi seperti gereja mula-mula Tuhan yang melanda gereja Tuhan, sehingga dipenuhi dengan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa tanda-tanda ajaib mujizat-Mu dinyatakan bagi orang-orang percaya Tuhan, khususnya bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga lewat tanda-tanda mujizat ini lebih banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa yang akan dimenangkan Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hikmat Tuhan, tujuh roh Tuhan bagi hamba-hamba-Mu, khususnya yang akan melayani besok Tuhan sepanjang minggu dalam ibadah. Kau pakai setiap para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Besok hari Pentakosta akan dicurahkan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Pentakosta
Pentakosta pada tahun 2021 ini menjadi Pentakosta yang dahsyat, yang luar biasa. Amin, amin. Di mana Roh Kudus lebih dicurahkan, lebih dahsyat lagi. Hujan akhir dan hujan akhir akan terjadi Bapa, pelipat gandaan akan terjadi, pencurahan Roh Kudus akan terjadi, sehingga kebangunan rohani akan terjadi Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menanti-nantikan Roh Kudus-Mu yang Kau janjikan Tuhan, untuk Kau curahkan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, dan juga hamba-hamba Tuhan terus dipenuhi Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, bangkitkan Tuhan api Roh Kudus-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Kau bakar kemana anak-Mu Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sehingga kami kuat Tuhan, kami mampu bertahan Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami bersatu hati Tuhan di dalam doa-doa kami. Bagi anak-anak-Mu yang sakit saat ini, kami berdoa khusus. Bagi Ibu Trevi Manueka Bapa yang sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau sembuhkan, Kau pulihkan Tuhan dengan sempurna. Kami tolak segala sakit penyakitnya dalam nama Yesus. Kau hancurkan sakit penyakitnya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata. Bilur Yesus mencamah dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Terus pulihkan juga Bapak Yohanes Sulu Bapak, dalam nama Yesus. Ibu Yohanes Sulu Tuhan juga Kau pulihkan, sembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat, Kepala Jehovah Jireh, Jehovah Rafa yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya mujizat-Mu nyata dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, kegiatan kami, aktivitas kami, khususnya kami dalam masa doa puasa. Kami berdoa Kau kuatkan kami, mampukan kami, tambahkan rohani kami Bapa di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah kami lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami, atas anak-anak-Mu saat ini yang bersama kami dalam mesbah doa ini Bapa. Berkat-Mu tercurah Bapa, berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah Tuhan bagi kami dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu, kesehatan, kedamaian, ketentraman Tuhan Kau berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami Terima juga kasih Tuhan, untuk situasi kondisi keamanan kedamaian dunia ini. Hari-hari ini sedang terjadi konflik di Timur Tengah sana. Tuhan, hamba kami hanya bisa naikkan doa kami, biarlah boleh tercipta kedamaian di sana Tuhan. Tuhan tolong pemerintah Palestina, Ya, benar, Tuhan tolong pemerintah Israel. Amin. Kami percaya Dan juga Tuhan. tolong pemerintah-pemerintah yang lain, bangsa-bangsa yang lain, agar dapat menemukan solusi agar terciptanya kedamaian yang ada di Timur Tengah sana. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong semua korban-korban perang yang ada di Palestina. Tuhan tolong korban perang yang ada di Israel sana. Tuhan tolong supaya semuanya dapat dihiburkan, dikuatkan. Dan sekali lagi Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memediasi, menjadi fasilitasi supaya terjadinya perdamaian di Timur Tengah sana. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengasihi masyarakat, kami mengasihi rakyat Palestina, kami mengasihi rakyat Israel sana, kami mengasihi semua bangsa di dunia ini Tuhan. Sebab itu kami minta Tuhan tolong di dalam nama Yesus Kristus.
Kami cinta ada perdamaian di Timur Tengah sana. Kami cinta perdamaian di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami percaya akan ada solusi dan jalan keluar yang ditemukan untuk terciptanya perdamaian di daerah Timur Tengah, khususnya antara Palestina dan Israel Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpuji Tuhan. Sepanjang hari ini kami bawa serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga, lindungi. Amin, 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 amin. Apa yang pikiran kami pikirkan, apa yang mata kami lihat, apa yang mulut kami ucapkan, apa yang tangan kami kerjakan, apa yang kaki kami melangkah, semua dalam pimpinan, semua dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan kami pastikan bahwa kami aman di dalam Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, pakai kami menjadi saksimu, menjadi alatmu untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami yang rindu Tuhan, khususnya keluarga kalian ini Rinaldo Tuhan, yang rindu selalu dipenuhi dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi keluarga kalian Rinaldo di Bapa dalam nama Yesus. Sehingga hidup mereka Tuhan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami dipenuhi dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan, dengan jamahan-Mu Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Amin. Tuhan ku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan memulihkanku. Turun tangan. Kau turun tangan menyembuhkanku. Sekali lagi. Kau turun tangan Memulihkanku. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Damai sejahtera Kristus memerintah atas kami. Mari angkatlah tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, jemput kita bersama semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Jesus reigns, 7 times. Go. Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns.